Shalom, jemaat damai yang dikasihi Tuhan Yesus, Kepala Gereja kita. Bagaimana kabar Anda saat ini? Kita patut bersyukur jikalau kita masih diberi kesehatan dan dapat berjumpa lagi di dalam Sapaan Damai Sejahtera hari ini, Senin 22 Maret. Minggu ini adalah Minggu Prapaskah yang kelima, dan tanpa terasa, minggu depan kita akan memperingati Jumat Agung dan memenuhi undangan Tuhan untuk menerima perjamuan kudus. Marilah kita mempersiapkan diri di dalam 2 minggu ini. Saudaraku, Samas hari ini mengambil sebuah tema, kemuliaan pelayan perjanjian yang baru. Sebelumnya marilah kita menaikkan sebuah lagu pujian. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Bacaan firman Tuhan pada hari ini terambil di dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 4 sampai yang ke-11. Saya akan membacakan buat kita semua dari ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-11. Demikian ayat yang ke-6. Ialah, yaitu Kristus, yang membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru, yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu. Namun demikian kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan.
Sebab sekalipun pudar juga cahaya muka Musa begitu cemerlang, sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, betapa lebihnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini, sama sekali tidak mempunyai arti. Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Saudaraku, para produsen mobil beberapa waktu ini mengembangkan produk kendaraannya dengan menambahkan kata new di depan nama produknya. Sebagai contoh ada New Innova, New Avanza, New R3, dan sebagainya. Penambahan kata new bukan begitu saja diberikan, melainkan mereka telah melakukan perbaikan dan perubahan terhadap tipe produk mereka yang jauh lebih baik, entah dalam tampilan yang lebih futuristik, mesin yang jauh lebih bertenaga dan irit bahan bakar, sistem pengereman yang lebih pakem, sistem stabilitas kendaraan yang lebih stabil, dan nyaman untuk ditumpangi. Saudara, demikian pula dengan kendaraan New R3 yang saya kendarai. Maaf ya saudara, saya bukan lagi promosi ya. Saya mau menceritakan bahwa New R3 yang saya kendarai jauh lebih nyaman dalam hal stabilitas, empuk, tidak goyang, dan mesin lebih bertenaga, juga tidak berisik. Demikian komentar seorang rekan yang pernah memiliki R3 yang lama. Mobil ini cocok menemani saya untuk bekerja mencari nafkah ke Jakarta, Bandung, PP, Surabaya tanpa kelelahan yang berlebihan, terutama di masa pandemik ini. Saudara, Rasul Paulus menuliskan suratnya ini kepada jemaat di Korintus yang notabene adalah orang Yahudi yang memegang hukum sunat dan hukum Taurat, untuk mengajar kepada mereka tentang perjanjian yang baru yang bersumber dari Yesus Kristus sendiri, untuk menyempurnakan perjanjian yang lama yang diajarkan melalui Musa yang adalah hukum Taurat itu. Rasul Paulus mendeklarasikan bahwa Yesus sendirilah yang memanggil dia untuk menjadi pelayan daripada perjanjian yang baru itu, yang bukan ditulis pada loh-loh batu seperti halnya Taurat Musa, melainkan ditulis pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati saudara dan saya, yang tidak terdiri dari hukum tertulis yang mematikan, tetapi dari roh yang menghidupkan. Dia, yaitu Paulus, juga menggambarkan bahwa Musa sebagai pelayan perjanjian yang lama mendapatkan kemuliaan Allah sebegitu rupa, hingga muka Musa begitu cemerlang, sampai-sampai mata orang Israel tidak tahan untuk melihatnya, dan muka tersebut harus ditutupi. Namun akhirnya juga kemuliaan itu pudar. Terlebih besar kemuliaan yang menyertai pelayanan roh atau pelayan perjanjian yang baru ini. Di dalam ayat ke-8, 9, 10, dan ke-11, kita bisa melihat bagaimana Rasul Paulus menuliskan dengan berulang sebanyak 4 kali untuk menunjukkan betapa besar kemuliaan para pelayan perjanjian yang baru yang sedang dikerjakan oleh dia sebagai rasul yang dipanggil oleh Tuhan Yesus sendiri. Bahkan di dalam ayat ke-9, frase betapa lebih mulianya ketika saya membaca dari bahasa aslinya itu menggunakan bentuk kata kerja present atau saat ini dan bersifat aktif. Atau di dalam bahasa Inggrisnya dituliskan to abound. Artinya kemuliaan itu menjadi begitu limpahnya bagi pelayan perjanjian yang baru. Wow, saudara, saya terkejut ketika mempersiapkan renungan ini. Mengapa demikian? Sebagai manusia yang berdosa, kita telah ditebus oleh darah Kristus yang begitu mahal harganya,
Seperti yang telah kita dengarkan di dalam Samas beberapa minggu ini. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita bahwa tidaklah cukup untuk menerima anugerah keselamatan dengan percuma. Seperti Paulus yang dipanggil Tuhan untuk menjadi pelayan perjanjian yang baru, demikian pula dengan kita. Tuhan memanggil kita untuk menjadi pelayannya. Wah, tapi muncullah pertanyaan, bagaimana mungkin Tuhan? Saya kan bukan pendeta dan saya tidak sekolah teologi. Saya ini hanyalah seorang karyawan kantor. Saya hanyalah seorang ibu rumah tangga. Waktu saya juga terbatas untuk pelayanan di gereja. Bagaimana ya? Berita baiknya saudaraku, ternyata Alkitab juga mencatat ada para kaum awam yang melayani bersama Rasul Paulus seperti Priscilla dan Aquila yang adalah rekan kerja Paulus sebagai pembuat tenda. Saudara dapat mengerjakan pelayanan itu di mana saja, bukan hanya di gereja. Ingat, tidak boleh ada dikotomi yang memisahkan antara gereja dengan arena publik atau dunia kerja kita. Karena pelayanan kita adalah oleh Roh yang memimpin di dalam setiap waktu dan keadaan, tidak dibatasi tempat. Teristimewa di masa pandemik ini, Allah ingin kita sebagai pelayan perjanjian yang baru untuk terus mengerjakannya kapan saja dan di mana saja, karena kemuliaan Tuhan itu bekerja secara limpahnya di dalam diri kita, para pelayan yang dipanggilnya. Maukah saudaraku? Maukah saudaraku? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur melalui firman-Mu pada hari ini kami diingatkan, kami diajarkan bahwa Engkau bukan hanya menebus kami, tetapi Engkau juga memanggil kami untuk boleh menjadi pelayan perjanjian yang baru yang telah Kau ajarkan. Mulai dari para murid, bapak-bapak gereja, sampai pada hari ini kami para orang percaya. Oleh karena itu Tuhan, biarlah firman-Mu ini menggetarkan hati kami, Roh-Mu yang kudus memanggil, meneguhkan langkah iman kami untuk kami bertekad menjadi pelayan perjanjian yang baru. Tolonglah kami Tuhan, mampukan kami Roh Kudus. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat damai, selamat menjadi pelayan perjanjian yang baru. Kita akan mengakhiri Samas ini dengan mendoakan beberapa pokok doa syafaat. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus.